Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa duduk di sini berbagi sedikit ilmu yang mungkin belum seberapa, tapi semoga bisa membawa manfaat yang banyak. Saya tahu kita semua mungkin tadi sempat mengantuk atau masih kepikiran tugas, tapi yuk kita rehat sejenak dan ngobrol santai tentang hal yang paling penting dalam hidup kita. Saya Muhammad Kamil Mukhtar yang hari ini insya Allah akan menemani teman-teman sebagai moderator dalam diskusi hangat kita tentang tema yang keren dan penuh makna, yaitu transformasi kurikulum pendidikan agama Islam di era digital, merespon kebutuhan generasi Z dan generasi Alpha. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya buka dengan sebuah pantun dulu ya. Bunga melati harum mewangi, Cakep, tumbuh subur di tengah taman, cakep, jaga sikap dalam pergaulan sehari-hari cakep, agar tercipta generasi beriman. luar biasa. Nah, bener banget kan? Di tengah dunia yang makin cepat dan penuh distraksi ini, membangun karakter itu penting banget. Tapi bukan cuma soal pintar, tapi juga harus ada nilai kejujuran, amanah, dan juga bisa menjadi teladan kita bersama. Maka daripada itu, mari kita akan dengarkan dulu pemaparan dari rekan kita, Ferry Mustika, yang akan membuka wawasan kita tentang mengapa transformasi kurikulum pendidikan agama Islam itu butuh pembaharuan untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karenanya, langsung aja yuk mari kita dengar kepada Ferry Mustika. Waktu dan layar dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Saat yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam sebuah diskusi penting yang membahas isu yang sangat urgen untuk kemajuan umat dan kemaslahatan pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Ferry Mustika yang pada kesempatan kali ini akan menjadi pemateri utama di dalam judul atau tema tentang transformasi kurikulum pendidikan agama Islam di era digital, menjawab tantangan bagi generasi milenial dan generasi alpha. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, mengapa tema ini penting? Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan, terkhusus kepada pendidikan agama Islam. Tantangan yang kompleks dan dinamis menjadi permasalahan yang harus kita pecahkan. Berbagai poin yang harus kita diskusikan diantaranya adalah tentang era digital. Di era digital ini kita memang tidak bisa lari. Kita harus hadapi, kita harus cari solusi bagaimana era digital ini bisa menjadi sebuah solusi untuk pendidikan agama Islam. Kemudian ada generasi Z dan Alpha. Ya, mau tidak mau, objek pendidikan kita ini adalah adik-adik kelas kita, anak-anak kita yang notabene sekarang itu akrab dengan dunia teknologi. Bagaimana caranya kita bisa merangkul mereka, bisa mengarahkan mereka, supaya mereka itu bisa tumbuh menjadi manusia-manusia yang berguna. Kemudian adanya kurikulum PAI yang tradisional ini perlu kita kembangkan, perlu kita sesuaikan. Karena salah satu sifatnya kurikulum itu adalah harus relevan, harus kontekstual. Jangan sampai kurikulum itu stagnan. Kita tidak boleh resisten terhadap perubahan. Kurikulum ini harus senantiasa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan, terutama kebutuhan generasi milenial dan generasi alpha ini. Di sisi lain, kita juga sangat prihatin dengan terjadinya krisis moral, krisis spiritual yang dialami oleh generasi-generasi kita, generasi-generasi muda ini. Mudah-mudahan dengan adanya transformasi kurikulum PAI ini menjadi salah satu upaya kita di dalam menanggulangi hal tersebut.
bahwa di dalam kehidupan beragama ini, Islam itu jangan hanya sebatas menjadi ritual saja, tapi Islam itu harus dijadikan sistem way of life ya di dalam hidup ini. Bagaimana kita menjadikan Islam sebagai fondasi utama di dalam berkehidupan, wabil khusus di dalam berpendidikan juga. Bagaimana Islam itu mengajarkan keseimbangan, balancing, bagaimana akhlak kita hidup berhubungan dengan ilahiyah secara vertikal dan dengan sosial gitu, secara horizontal, itu Islam mengajarkan semua itu. Bagaimana akhlak kita berperilaku dan lain sebagainya. Kemudian sosialnya juga Islam mengajarkan begitu luar biasa. Bagaimana kurikulum itu menekankan kepada kita bukan hanya sebatas kognitif, tetapi ada afektif dan psikomotoriknya juga harus kita capai. Nah, itu diantaranya. Jadi tantangan kurikulum pada era sekarang itu atau era digital itu luar biasa ya. Bagaimana kita bisa mentransformasikan kurikulum pendidikan agama Islam ini bisa merespon, bisa menjawab, bisa memenuhi kebutuhan generasi milenial dan generasi Z ini, sehingga pendidikan agama Islam itu betul-betul bisa memberikan manfaat yang signifikan yang bisa dirasakan. Jangan adanya kontradiksi antara pendidikan dengan fakta di lapangan. Mudah-mudahan momen ini menjadi sedekah kita di dalam dunia pendidikan, bagaimana kita bisa merumuskan, bisa menganalisis kurikulum yang betul-betul relevan dengan kebutuhan siswa di era digital ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait urgensi ya transformasi kurikulum pendidikan agama Islam menjawab tantangan bagi generasi milenial dan generasi alfa ini. Silahkan dari sahabat-sahabat yang ingin memberikan masukan, yang ingin memberikan pertanyaan, yang ingin memberikan ide dan gagasan terkait kebutuhan yang sangat mendesak ya, terhadap kurikulum pendidikan agama Islam ini, supaya betul-betul kurikulum pendidikan agama Islam ini bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang positif bagi generasi milenial ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibatul Aslamia. Di sini saya akan menekankan bahwa pendidikan agama Islam itu harus melakukan transformasi di era digitalisasi. Yang kita tahu di era digitalisasi ini tidak hanya kita memahami tentang teknologi, tetapi kita juga harus memahami siapa peserta didik kita. Di zaman sekarang ini ada peserta didik yaitu melalui generasi Gen Alpha maupun Gen Z. Nah, Gen Z ini sekitar kelahiran tahun 1997 sampai 2012 dan Gen Alpha ini di atas 2012. Dua generasi ini termasuk generasi native teknologi. Mereka melakukan cara berpikir dan cara belajarnya itu berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam itu memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk ditransformasikan. Nah, karena menjawab kebutuhan dan tantangan di zaman sekarang ini. Di era digitalisasi ini, kedua generasi itu dekat sekali dengan yang namanya gadget, internet maupun media sosial. Selanjutnya itu terpapar dengan budaya, ideologi secara instan, dan termasuk generasi yang visual tapi cepat bosan. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam bagi mereka itu adalah melakukan metode pembelajaran itu secara tradisional dan membuat mereka itu sering merasa bosan. Dan kesimpulannya adalah kita sebagai pendidik itu dapat memberikan pendidikan agama Islam itu lebih kontekstual, relevan, dan interaktif agar membina akhlak mereka dan memperkuat keimanan para generasi muda zaman sekarang. Mengapa ini termasuk urgensi yang sangat tinggi? Karena ini adalah bukan untuk masa depan anak-anak kita saja, tetapi bagaimana mereka bisa melakukan keberlangsungan hidup mereka di zaman sekarang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega.
Hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua melihat betapa merosotnya krisis moral dan etika di era yang semakin maju ini. Maraknya kasus yang terjadi yaitu seperti bullying, perundungan di media sosial, pergaulan bebas, dan menurunnya empati, kecanduan game, pornografi, dan informasi tanpa batas. Semua itu menunjukkan kemerosotan nilai moral di kalangan pelajar. Contoh kriteria moral dalam Al-Quran yaitu kaum Lut atau LGBT. Di dalam surat Al-A'raf ayat 80, dan ingatlah ketika Lut kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang sangat keji, yang tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelumnya. Relevansi Al-Quran mengingatkan kita bahwa penyimpangan seksual adalah bentuk kemerosotan mental yang perlu dicegah dengan pendidikan iman dan takwa. Krisis moral zaman sekarang banyak sekali. Selain itu, ada juga pergaulan bebas, seks bebas, LGBT, konten vulgar, hoak, ujaran kebencian, dan cyberbullying, konsumtif hedonis, dan tidak peduli terhadap sesama. Kehilangan adab terhadap orang tua, guru, dan juga masyarakat. Semua ini menunjukkan rendahnya penghayatan terhadap ajaran akhlak Qur'ani. Solusi Al-Quran terhadap krisis moral, Al-Quran memberikan solusi melalui tarbiyah ruhaniyah. Dan juga ada teladan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Pada surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Kurikulum PAI ini hadir sebagai pembentuk karakter, bukan sekedar penyampaian materi keagamaan. Di tengah tantangan era digital, generasi Gen Z dan Alpha memerlukan pendidikan agama yang membumi, menyentuh kehidupan nyata, dan menanamkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Dengan kurikulum yang tepat, mudah-mudahan PAI mampu melahirkan generasi-generasi yang bukan hanya cerdas dan kritis, tetapi berakhlak mulia, bijak, dan siap menghadapi zaman yang tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Walahiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya ingin membahas satu aspek penting Bapak Ibu, teman-teman, dari materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang transformasi kurikulum pendidikan agama Islam di era digital, di mana kesempatan besar di dalam dunia digital ini. Nah, pendidikan agama Islam itu tidak boleh hanya berisikan hafalan, teori atau ceramah satu arah saja. Nah, kurikulum itu harus bisa. Yang pertama adalah mengaitkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan media digital, visual, dan interaktif. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran spiritual secara mendalam, bukan sekedar formalitas saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan transformasi, perubahan dalam cara berpikir, isi, materi, metode, dan media pembelajaran generasi Z dan Alpha juga harus bisa memberikan di mana belajar lebih baik melalui media interaktif dan digital. Yang kedua adalah membutuhkan pendekatan personal dan kontekstual. Yang ketiga adalah tidak cukup hanya diberi teori, tetapi juga perlu pengalaman dan keterlibatan emosional. Artinya, kurikulum PAI tidak boleh stagnan. Ia harus mengalami transformasi dalam konteks, metode, media, dan pendekatan. Nah, di dalam era digital, peserta didik membutuhkan pedoman etika saat menggunakan media sosial, bermain game, dan mengakses internet. Islam memiliki prinsip-prinsip etika universal. Salah satunya adalah yang pertama qaulan ma'rufah, yaitu berkata baik. Yang kedua adalah ittiba al-haq, mengikuti kebenaran. Dan yang ketiga adalah tafakur dan tadabbur, berpikir mendalam. Dan yang keempat adalah larangan ghibah, waqs, dan fitnah. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah kurikulum PAI
dapat memasukkan literasi digital bernilai Islam sebagai bagian dari pembelajaran. Oleh karena itu, generasi muda perlu dibekali prinsip keagamaan yang mampu membimbing mereka dalam menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kedua adalah menjadi landasan etika internet, bermedia sosial, dan membangun relevansi digital itu sendiri. Maka dari itu, kurikulum PAI memuat materi etika digital Islami seperti adab bermedia, literasi, informasi, dan tanggung jawab sosial dalam dunia maya. Demikian yang bisa saya tambahkan dalam materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Alwi dan hari ini saya akan mencoba mengangkat sebuah peran yang seringkali kita lihat sebagai sebuah hal yang sederhana, tapi sangat menentukan sebuah arah peradaban, yaitu menjawab tantangan global dan juga moderasi beragama. Oke, kita masuk di era global. Pada saat ini mungkin seringkali kita lihat bahwa anak-anak muda kita belajar agama bisa dia dapat dari mana saja, bahkan dari sumber yang tidak kredibel. Mereka sangat mudah berpengaruh atau terpengaruh oleh paham yang radikal, intoleran, dan juga sekularis yang ekstrim. Maka kita menawarkan kurikulum PAI itu harus mampu menanamkan pemahaman Islam yang moderat, damai, dan juga toleran, sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Nah, menghadirkan Islam yang moderat di tengah tantangan yang ekstrim saat ini, anak muda mudah sekali terpapar ajaran keagamaan dari berbagai macam sumber, termasuk sumber yang ekstrim atau juga intoleran. Nah, maka dari itu, kurikulum PAI yang moderat dan adaptif dapat membentuk cara berpikir terbuka dan juga toleran, menumbuhkan cinta damai yang juga memiliki semangat rahmatan lil alamin. Nah, strategi PAI dalam membentuk karakter generasi Z dan generasi Alpha tentunya adanya integrasi nilai karakter dan juga kompetensi inti, kemudian melakukan model pembelajaran yang aktif dan juga kontekstual, dan juga adanya keteladanan dan lingkungan sekolah yang kondusif. Nah, misalnya kita ada contoh misalnya penerapan kurikulum banyak profil pelajar Pancasila dengan tema toleransi, kemudian adanya pembelajaran lintas agama sebagai penguatan nilai ukhuwah, dan juga adanya kolaborasi dengan tokoh-tokoh agama yang moderat. Misalnya kita menghadirkan konten daripada tokoh-tokoh ulama NU, Muhammadiyah, dan lembaga Islam lainnya. Tentunya dapat kita simpulkan bahwa kurikulum PAI itu harus hadir sebagai bentuk karakter, bukan sekedar penyampai materi keagamaan saja. Tentunya di tengah era digital, generasi Z dan Alpha ini memerlukan pendidikan agama yang membumi, menyentuh kehidupan nyata, dan menanamkan nilai-nilai Islam secara kafah menyeluruh. Nah, dengan adanya kurikulum yang tepat, PAI mampu melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas dan kritis, tetapi juga berakhlak, bijak, dan siap menghadapi zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furqan, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya ingin membahas satu aspek yang penting, yaitu tuntutan kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka hadir sebagai respons atas kebutuhan pendidikan abad ke-21 yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpihak pada peserta didik. Di saat yang sama, generasi Z dan Alpha yang merupakan digital native tumbuh dengan cara belajar dan berpikir yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Maka, kurikulum merdeka harus mampu menjawab kebutuhan generasi digital ini dengan tetap membentuk karakter yang kuat sebagaimana dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila.
Di antara karakteristik generasi Z dan Alpha di era digital adalah yang pertama terbiasa berpikir cepat, visual dan multitasking. Yang kedua cenderung mudah bosan dengan metode konvensional. Yang ketiga sangat aktif di dunia maya namun rentan terhadap informasi negatif. Yang keempat memiliki potensi besar dalam kreativitas dan inovasi digital. Maka kurikulum harus dirancang untuk mendorong kemandirian, kreativitas dan integritas mereka. Sehingga kurikulum Merdeka menekankan yang pertama kebebasan belajar yang bermakna dan berbasis minat siswa. Yang kedua pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Yang ketiga diferensiasi pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan siswa. Dan yang keempat peran aktif guru sebagai fasilitator bukan pusat informasi. Artinya generasi digital tidak bisa lagi dibentuk dengan pendekatan satu arah, tapi perlu dilibatkan dalam proses belajar yang aktif dan relevan. Kemudian implementasi di era digital, PAI dan pelajaran lainnya harus menyelaraskan pembelajaran dengan proyek sosial digital, kampanye nilai, dan pembuatan konten positif. Guru harus memanfaatkan media digital, aplikasi pembelajaran, dan literasi media. Sekolah juga harus memberi ruang pada siswa untuk bereksplorasi, bertanya, dan berkreasi, sambil tetap diarahkan dengan nilai luhur Pancasila dan ajaran Islam. Maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila merupakan upaya negara dalam menyiapkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berkarakter, berdaya saing, dan memiliki integritas di era digital. Bagi generasi Z dan Alpha, tuntutan ini hanya bisa tercapai jika kurikulum benar-benar adaptif terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan siswa digital, dan selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Dari tadi kita sudah sama-sama menyimak banyak insight keren tentang transformasi kurikulum PAI di era digital. Mulai dari pentingnya transformasi kurikulum PAI akan kehilangan relevansinya di mata generasi muda atau generasi Z dan juga generasi Alpha. Namun dengan transformasi yang tepat, PAI justru dapat menjadi penuntun spiritual dan moral yang kuat, membentuk generasi digital yang beriman, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi kesimpulannya adalah transformasi kurikulum PAI di era digital merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan spiritual dan moral generasi Z dan juga generasi Alpha, yaitu kurikulum itu harus bersifat adaptif, kemudian kontekstual, dan juga mampu menanamkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan pembaruan yang tepat, PAI dapat menjadi kekuatan utama dalam membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan tangguh menghadapi zaman. Mungkin ada sedikit refleksi sederhana untuk kita semua, yang mana saya akan mengambil daripada Quran Surah At-Tahrim ayat 6 menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini jelaskan atau ayat ini menjelaskan bahwasannya pendidikan itu sangat penting, terutama pendidikan agama, yang mana adalah sebagai benteng utama dalam menjaga generasi dan kerusakan zaman yang akan datang. Dengan menjadikan nilai-nilai Al-Quran ini sebagai dasar transformasi kurikulum PAI, kita juga berharap mampu membentuk generasi digital tidak cerdas secara teknologi, tetapi juga kokoh secara iman, keyakinan, dan juga akhlak yang baik, membantu meluruskan akidah-akidah yang ada pada saat zaman ini. Saya tutup diskusi ini dengan pantun ya. Era berubah tak bisa dielak. Cakep. Ilmu berkembang harus mengalir. Cakep. Kurikulum PAI pun ikut bergerak Alhamdulillah. menanam nilai agar akhlak tergilir. Luar biasa. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi langkah kecil menuju perubahan besar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.